Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Delvino Trigantara Bastom dengan NIM 2019-210528. Di sini saya akan menjelaskan seputar sejarah bank sentral di Indonesia. Salah satu bank sentral yang ada di Indonesia yaitu The Javash Bank. The Javash Bank sendiri berdiri sejak tahun 1828 oleh pemerintah Belanda, yang dimana The Javash Bank didirikan pada tahun 1828 atas perintah Raja William yang pertama. Bentuk dari bank ini adalah perseroan terbatas. Bank yang terus bertahan hingga akhirnya mendapatkan nasionalisasi ini berbentuk bank sirkulasi atau oktroy. Berlokasi di awal Jakarta, yaitu kantor pertama dari The Javash Bank terletak di Jakarta atau saat itu bernama Batavia. Setahun berselang setelah didirikan oleh kerajaan Belanda, bank yang di Jawa ini akhirnya membuka cabangnya di Semarang dan di Surabaya. Di dua kota itu, Belanda terus mengembangkan bank kecil hingga akhirnya cabang baru dibuka di berbagai daerah termasuk di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan di New York. Bertugas mencetak dan mengedarkan mata uang gulden Belanda, yang dimana seiring dengan berjalannya waktu, Belanda yang menguasai Indonesia membutuhkan adanya lembaga yang mengatur keuangan mereka. Uang-uang yang dihasilkan di Hindia Belanda akan diolah dengan baik agar seluruh proses sirkulasinya tidak terhambat. Bank Nasional Indonesia atau yang bisa kita sebut BNI dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tahun 5 Juli 1946. Dan hingga saat ini, BNI mempunyai kurang lebih 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI sendiri merupakan bank sentral Indonesia pertama setelah kemerdekaan yang bisa dibilang adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank BNI sendiri berperan menjaga kestabilan mata uang di wilayah Indonesia dan bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Dan yang terakhir, untuk pencetakan mata uang pertamanya, BNI melakukan hal tersebut pada tahun 30 Oktober 1946. Status dan peran Bank Indonesia periode 1953 hingga 1967. Yang pertama, dibentuk sebagai wujud pengganti dari The Javash Bank yang sudah ternasionalisasi kala itu. Nomor 2, berstatus sebagai lembaga subordinate dari pemerintah, yang dimana arti dari kata subordinate sendiri ialah tingkatan terendah. Dan yang ketiga, merupakan bank sentral yang bertugas untuk mengawasi bank-bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, agar tiap bank yang ada melakukan tugasnya sesuai prosedur dan tidak melakukan hal yang menyimpang. Dan yang terakhir, keempat, yaitu mempunyai tugas pokok, yang dimana tugas pokok itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter, dan kedua mengedarkan uang, dan yang terakhir ketiga adalah mengembangkan sistem pembayaran. Status dan peran atau perkembangan Bank Indonesia periode 1968 hingga 1998 ialah 1. Berperan sebagai Bank Sentral Indonesia. 2. Tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah untuk mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas rupiah, dan juga mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan yang ketiga adalah bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dan memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran. Serta Bank Indonesia dapat membeli sendiri surat-surat utang negara. Dan yang terakhir, keempat, sering terjadinya konflik pencapaian tujuan kebijakan yang beragam.
Periode pasca krisis ekonomi dengan latar waktu 1999 hingga sekarang. Status yang pertama adalah berkedudukan sebagai bank sentral di Indonesia. Kedua, merupakan lembaga negara yang independen. Untuk periode pasca krisis ekonomi sendiri memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan untuk peranannya sendiri ialah berperan mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ananda Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2019-210-533. Di sini saya akan presentasi tentang Bank Indonesia. Yang pertama ada tugas pokok Bank Indonesia. Ada beberapa tugas pokok dari Bank Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tugasnya. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Dan yang terakhir, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Jadi, tugas-tugas pokok dari Bank Indonesia ini menjadi alasan agar Bank Indonesia dapat mencapai tujuan yang mereka harapkan. Dan untuk melaksanakan tujuan yang diinginkan oleh Bank Indonesia mempunyai 3 pilar utama yang digunakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3 pilar tersebut mencangkup yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, ada hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Yang pertama ada hubungan keuangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia membantu untuk menerbitkan dan menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua adalah menjadi pemegang kas negara. Ada juga hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah yang kedua ialah independensi dalam interdependensi. Yang dimaksudkan yaitu walaupun Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen di negara ini, tetap saja Bank Indonesia memerlukan konsultasi ke pemerintah karena tugas yang dijalankan oleh Bank Indonesia tetap saja harus sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional. Selanjutnya ada hubungan internasional. Jadi Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi moneter maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin kerjasama internasional meliputi dalam bidang 1. Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Dan yang ketiga, ada hubungan koresponden. Selanjutnya, Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional atas nama Bank Indonesia sendiri. Antara lain, yang pertama ada Citizen Center, yang kedua ada Sinza, dan yang terakhir ada ACBF atau ASEAN Central Bank Forum. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salma Dwirama Prawesti dengan NIM 2019-210538. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi Bank Indonesia. Tujuan, tugas, dan wewenang Bank Sentral di suatu negara dipengaruhi dan tergantung pada struktur sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Bank Sentral juga akan berpengaruh oleh struktur organisasi Bank Sentral.
Adapun nilai-nilai strategis, yang pertama kejujuran dan integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga keunggulan, yang keempat mengutamakan kepentingan umum, yang kelima koordinasi dan kerjasama dengan melandaskan keluhuran nilai-nilai agama. Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri dari 6-9 orang, 1 orang gubernur, 1 orang deputi gubernur senior, dan 4-7 orang deputi gubernur. Masa jabatannya 5 tahun, dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, dan dipilih dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Badan Supervisi di Bank Indonesia terdiri dari 5 orang, 1 orang ketua merangkap anggota, 4 orang anggota. Dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Satuan kerja di Bank Indonesia. Kantor pusat ada 22 direktorat, 4 unit khusus, 1 pusat pendidikan, studi kebank sentralan, 2 biro yang tidak berada di bawah direktorat. Lalu ada 37 kantor Bank Indonesia dan ada 4 kantor perwakilan Bank Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abila Diri Surmawati dengan NIM 2019-210551. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu instrumen pembayaran. Saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Pada sistem pembayaran tunai, instrumen yang digunakan biasanya berupa uang kartal, bisa dalam bentuk fisik yaitu uang kertas maupun uang logam. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai biasanya instrumen yang digunakan berupa kartu atau APMK, yaitu cek, biliet, giro, nota, debit, atau juga uang elektronik. Selanjutnya yaitu mekanisme operasional. Diperlukan untuk perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lain, contohnya transfer antar bank. Jadi mekanisme operasional penting dalam sistem pembayaran, karena dalam sistem pembayaran pemindahan aset tidak hanya melalui transaksi tunai, melainkan juga transaksi non-tunai, yang mana diatur dalam mekanisme operasional tersebut. Kemudian infrastruktur, sebagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti mekanisme format, sistem komputer HW dan SW, jaringan komunikasi, sistem backup, dan sister recovery. Kemudian selanjutnya, sistem pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran nilai besar dan sistem pembayaran nilai kecil atau retail. Sistem pembayaran nilai besar dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu transaksi untuk kepentingan pemerintah digolongkan bernilai besar atau high value, meskipun nilainya relatif kecil karena faktor urgensi. Kemudian yang kedua yaitu transaksi pasar modal dan transaksi uang, falas, jual beli, surat berharga, termasuk transaksi bernilai besar tanpa memandang nilai transaksinya. Kemudian sistem pembayaran nilai kecil atau retail yaitu yang pertama sistem clearing. Sistem clearing adalah sarana yang digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya, yaitu untuk memudahkan penyelesaian transaksi antar bank. Kemudian yang kedua yaitu transaksi kartu kredit atau ATM. Selanjutnya yaitu sistem BI-RTGS. BI-RTGS merupakan sebuah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya digunakan dalam waktu seketika. BI-RTGS digunakan untuk memproses transaksi yang termasuk high value payment system atau bernilai dan bersifat segera. BI-RTGS merupakan salah satu transaksi pembayaran nasional yang memiliki peranan signifikan dan tidak dapat dibatalkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan sistem RTGS. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana oleh bank. Kedua, menyediakan layanan transfer dana yang cepat, aman, dan serta efisien. Selanjutnya yang ketiga, mengurangi resiko settlement no money no games. Selanjutnya saya menjelaskan alur transaksi BI-RTGS. Ada bank pengirim dan bank penerima. Bank pengirim, bank kirim perintah transfer dana untuk bank penerima melalui terminal ke sentral RTGS. Kemudian bank penerima terima konfirmasi dari sentral RTGS.
Selanjutnya yaitu Sentral Sistem RTGS JKP Bank Indonesia, cek kecukupan saldo bank pengirim. Kemudian jika cukup, dana langsung dipindahkan dari rekening bank pengirim ke rekening bank penerima. Jika tidak cukup, transaksi akan ditempatkan pada antrian dan tidak diproses sampai dana mencukupi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.